bagi kita yang masih hidup, apa hukum mengkafani mayat? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 10 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam bima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Fadilat Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Masih kita di dalam Kitabus Shalah, hadis-hadis yang berkaitan dengan salat. Kemudian di dalam bab al-janaiz, bab jenazah, bab ke-31. Dan ini adalah bab yang terakhir dalam kitab salat di dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis ke-162, 163, 164. Sekarang kita membaca hadis yang ke-165. An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidhin laisa fihinna qamisun wala imamatun. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain dari Yaman yang berwarna putih, bersih, dengan baju tanpa mengenakan sorban. Laisa fihinna qamisun wala imamah. Ini terjemahannya keliru.
yang berwarna putih tanpa baju dan juga tidak dan berwarna putih tanpa baju dan sorban, gitu ya. Itu terjemahan yang tepat, tanpa baju dan sorban. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain. Kain yang dimaksud adalah kain yang tidak berjahit, yang tidak ada bentuk tubuhnya. Berjahit yang dimaksud adalah yang tidak ada bentuk tubuhnya, ya. Seperti misalkan sarung, gitu ya. Atau seperti misalkan kain lebar, ya. Itu yang disebut dengan kain yang dimaksud di sini. Dari Yaman, berwarna putih. Ini dalil menunjukkan dianjurkannya kain kafan berwarna putih. Dan ini berdasarkan ijma. Dianjurkannya kain kafan berwarna putih berdasarkan ijma. Kalau hitam gimana? Atau warna lain? Boleh, ya. Tetapi dianjurkan berdasarkan ijma berwarna putih. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam permasalahan yang kita bisa di sini sebutkan suhuliyah atau sahuliyah. Sahuliyah adalah kain putih bersih yang ditenun di negara Yaman. Ditenun di sebuah daerah dari Yaman yang bernama Sahul. Yang bernama apa? Sahul. Makanya kainnya disebut dengan sahuliyah. Kainnya disebut dengan sahuliyah. Nah, taib. Kita ambil berbagai macam pelajaran dari hadis ini. Hukum mengkafani mayat. Bagi kita yang masih hidup, apa hukum mengkafani mayat? Maka jawabannya, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, takminul mayyiti fardu kifayati bin nassi wal ijma'. Mengkafani mayat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau seandainya sudah ada sebagian mengerjakan pengkafanan, maka sebagian kaum muslimin yang lain gugur kewajibannya. Ya. Hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan dalil dan ijma'. Kemudian yang patut diperhatikan juga perkataan beliau, wa annahu la yushtatatu wuqu'uhu min mukallaf hatta walau kafanahu sabi aw majnun hasalat takfinul maqsud. Dan pengkafanan ini tidak mesti harus dari orang yang mukallaf. Maksudnya harus dari orang yang diberi tanggung jawab untuk beribadah. Artinya kalau ada yang mengkafani dari orang anak kecil kan bukan mukallaf, belum dibebani untuk beribadah. Atau ada yang mengkafani orang gila, mengkafani mayatnya orang gila. Lalu tetap aja kainnya mayatnya tertutupi dengan kain kafan, maka sah pengkafanannya. Jadi mengkafaninya tidak mesti harus dari orang mukallaf. Mengkafaninya tidak mesti harus dari apa? Orang mukallaf. Orang mukallaf itu seperti kita-kita. Muslim, baligh, berakal. Ini namanya mukallaf. Nah, tidak mesti harus dari ini. Tapi kalau ada anak kecil yang belum baligh mengkafani, lalu tertutup auratnya, sah mengkafani. Kalau ada orang gila yang tidak berakal mengkafani, maka sah mengkafaninya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas siapa kewajiban mengkafani mayat? Maka
jawabannya adalah mengkafani mayat atas, maksudnya yang membeli kain kafan itu siapa? Ya. Maka jawabannya wajib kain kafan dari harta si mayit. Kain kafan wajib dari harta si mayit. Makanya ini sediakan tabungan untuk kain kafan seorang, ya, agar nanti kalau tidak punya uang untuk membeli kain kafan, maka diambil dari baitul mal, harta zakat kaum muslimin. Kalau tidak ada juga, maka kaum muslimin yang lain yang menyediakan kain kafan. Kalau pengalaman dulu di Saudi mengurus jenazah orang Indonesia yang meninggal, maka di Saudi itu disediakan di masjid. Masjid ditunjuk oleh pemerintah bahwa masjid ini yang mengurus jenazah. Maka di masjid itulah setiap kali ada orang meninggal di kota itu, dia dibawa ke masjid itu. Mungkin sepertinya dia sih per kabupaten kayaknya. Per kabupaten. Jadi ada alokasi dana dari pemerintah untuk pengurusan jenazah. Jadi tidak ada di Saudi pengurusan jenazah bayar. Nggak ada. Bahkan saya pernah pengalaman, waktu itu ada bapaknya teman meninggal di Arab Saudi, di kota saya bekerja, Dammam. Kemudian setelah diurus surat dari keluarga, surat dari KBRI segala macam, kemudian dari kepolisian bahwa keluarga ridho untuk dikuburkan di Saudi. Karena negara Arab Saudi nggak mau dituduh dia nanti menguburkan mayat tanpa seizin keluarga. Sudah surat menyurat selesai, baru saya bertanya di mana masjid yang memang mengurus jenazah. Ternyata di situ. Datanglah saya ke situ, ngobrol. Lalu saya tanya, berapa pengurusannya? Seperti kita lah di Indonesia, nanya berapa harga pengurusan. Dia kemudian dengan nada bercanda, wah ini mahal. Kamu keluar dari rumah sakit yang mahal. Karena memang si mayitnya diurus atau ketika di opnam di rumah sakit yang mahal karena atas nama perusahaan. Kamu keluar dari rumah sakit yang mahal, ini pengurusan jenazahnya mahal. Sudah surat menyurat selesai, baru dia berani untuk bawa mayit tersebut ke masjid. Di samping masjid persis seperti itulah. Samping masjid ada kamar untuk memandikan. Jadi kita tinggal masukkan, selesai. Kalau dia perempuan, perempuan yang mengerjakan. Kalau laki-laki, laki-laki yang mengerjakan. Semuanya lengkap. Tidak ada kita sama sekali ikut nyumbang. Semuanya lengkap. Dari mulai kain kafan, minyak wangi, kapur barus, daun sidir, semuanya lengkap pokoknya. Sampai keluar dalam keadaan sudah terkafani. Lalu setelah sholat zuhur disolatkan di masjid tersebut. Habis itu, habis sholat dibawa ke pekuburan. Yang membawa si fulan tadi. Kita tidak ada apa-apa. Jadi kalaupun kita tinggal itu beres insya Allah. Sampai dikubur kita tanya, ya Syekh berapa ini? Dalam keadaan panas berkeringat seperti itu beliau marah ke saya. Syahada, apa ini? Ini adalah amal ibadah. Tidak pantas kita berharap duit dari sini. Dan saya lihat wajah orang itu kan otomatis tidak mengerjakan satu mayat kita saja. Sebelumnya sudah banyak mayat yang dikerjakan. Wajahnya bercahaya, penuh dengan kelihatan cahaya takwa dan ibadah dari wajahnya. Saya sampai waktu itu mengatakan, mohon maaf Syekh, kalau kami salah, tapi ini kebiasaan di Indonesia.
Kata beliau, tidak apa-apa, kami paham. Tapi di sini tidak ada aib kita meminta itu. Kamu bertanya ke saya itu aib. Subhanallah. Dan saya pengen sekali ada seperti itu di tengah-tengah masjid kita. Ya. Dan alhamdulillah para ikhwah, saya punya kawan di Pekanbaru. Beliau menyediakan itu, fasilitas seperti itu. Karena memang beliau lama tinggal di Arab Saudi dan sekarang tinggal bolak-balik saja di Arab Saudi. Bahkan sudah punya permit residen di Arab Saudi. Akhirnya beliau lakukan itu di Pekanbaru. Ambulan gratis. Supirnya tidak boleh ngambil sama sekali. Sebagian ambulan kan kadang-kadang gratis, oke, mobilnya saja, minyaknya nggak gratis, supirnya nggak gratis, ya, itu, ini enggak. Bahkan dari Pekanbaru nganter ke Medan, jauh Medan Pekanbaru. Itu mau dikasih oleh keluarga si mayit, kami tidak menerima. Sampai keluarga si mayit nangis-nangis. Bahkan ada orang yang miskin-miskin, nangis-nangis sampai mereka berterima kasih. Dan ini dakwah, dakwah akan jalan. Bahkan mereka punya armada, 4 armada ambulan besar-besar. Ada yang model HS, ada yang model Luxio, besar-besar. Nah inilah amal yang akan diingat dan dipuji oleh kaum muslimin. Memang yang jadi pikiran adalah kalau ada tim seperti itu, siapa yang menggaji mereka? Bensin dari mana? Nah, kebetulan kawan saya ini diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Tapi saya sudah berpesan ke beliau, hati-hati Pak. Nanti Bapak meninggal, jangan sampai ini terlantar. Harus ada kesinambungan. Nah, saya berharap seperti itu. Masjid Al-Faruq mungkin ada ambulan, sebarkan gratis, gratis benar-benar gratis. Mobilnya gratis, minyaknya gratis, sopirnya gratis. Bahkan tim jenazahnya gratis. Tim jenazah kita bisa belajar dari ustadz-ustadz kita dan tidak boleh ngambil sama sekali. Tidak boleh ngambil sama sekali. Mereka sampai komitmen dan saya menceramahi mereka waktu itu. Komitmen bahwa tidak ada pengambilan sama sekali. Sepeser pun. Bahkan sampai air minum yang disediakan, nggak ada. Gengsi mereka ngambil. Agar murni benar-benar nolong orang yang sedang dalam kesulitan. Dan itu amal. Itu sebenarnya harta kita. Bukan yang kita tumpuk-tumpuk. Nah, saya berharap ini dipelopori oleh kita, masjid-masjid yang mengusung dakwah sunnah. Ya, memang perlu kebersamaan. Orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang banyak tabungannya, ayo nabung kita sama-sama di sini untuk keperluan kaum muslimin. Nah ini pelajaran menarik saya waktu itu sampai ya kita nggak bisa ngomong lagi waktu itu. Karena setelah dikubur, kita tahu kuburannya di mana. Saya nanya, saya yang bisa bahasa Arab kan saya waktu itu daripada teman-teman yang lain. Bikam ya Syekh. Kam nadfa. Berapa Syekh? Berapa kita bayar? Marah habis-habisan. Ya akhi, hada aib. Ya akhi, ini aib. Kalau kita kan biasa di sini. Ya, sampai tanah aja kita bayar. Sana nggak ada sama sekali. Aib. Di sini malah yang dapat musibah malah capek. Jatuhnya capek. Mikirin tanah, mikirin siapa yang ngurus jenazahnya, mikirin mana ambulannya, bayar berapa. Subhanallah, duit semua. Itu kalau kita di Banjarmasin, kalau di kota-kota besar, ya, di kota-kota besar menjadi ladang bisnis. Ladang bisnis.
Subhanallah. Dan itulah ketakwaan. Ya, itulah ketakwaan. Dan negara menjamin itu, Urusan-urusan seperti itu negara menjamin. Nah, saya pernah buat video juga untuk menolong kawan-kawan waktu itu di Pekalongan. Menolong kawan-kawan yang menyediakan lahan untuk kaum muslimin dikubur di situ. Yang menarik slogannya. Jadi kita mengumpulkan uang, video saya itu nanti disebarkan untuk ngumpulin uang agar kalau terkumpul maka kita bayar kepada seseorang agar tanah ini wakaf bagi kaum muslimin, jenazahnya siapa saja boleh dikubur di situ tanpa bayar spesial. Dan subhanallah, slogannya menarik. Apa itu slogannya? Tidak banyak yang memikirkannya, tapi pasti semuanya mengunjunginya. Tanah kuburan nggak ada yang mikirkannya, tapi semuanya mengunjunginya. Semuanya akan di situ. Nah, yang seperti ini kita berharap pahala dari Allah. Saya nggak ada uang, tapi saya bisa ngomong, bisa nyebutkan hadis. Ya, mudah-mudahan dapat pahala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jenius. Itu program-program dakwah yang jenius. Dan itu yang dulu kami gagas di awal saya 2014 turun ke Banjarmasin. 2015 kami gagas itu. Ada beberapa proyek dakwah. Ada waktu itu yang diterima, ada waktu itu yang tidak diterima. Tapi akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan proyek tersebut. Ada yang sampai saya dihentak. Kamu hendak apa? Ya, tapi semuanya akhirnya jalan. Pendidikan jalan. Kemudian media jalan. Ada Rifqan TV, ada radio. Masjid-masjid jalan. Banyak masjid, alhamdulillah. Kemudian sosial jalan. Nah, sosial ini yang ingin kita galang. Bagaimana kaum muslimin meninggal tidak membayar. Sudah dapat musibah, kesedihan yang luar biasa. Habis itu bingung mau bayar gimana. Oh, ternyata ada tanah wakaf di situ. Dari mulai pengurusannya, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, sampai mengantarkan. Subhanallah, itu saya diceritakan oleh tim itu. Saya berhadapan langsung dengan kawan-kawan itu, tim. Nangis Ustaz mereka. Kalian dari mana? Kalian siapa yang bayar? Terimalah dari kami. Kami cuma punya uang ini saja. Subhanallah. Ketika doa itu ada, itulah keberkahan bagi yang bekerja di dalamnya. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum wa ikhlasikum lillah. Sesungguhnya kalian akan diberi pertolongan, diberikan rezeki dengan orang-orang lemah dari kalian. Berkat keikhlasan dan doa mereka. Ini penting. Ya. Coba pelopori Masjid Al-Faruq dipelopori. Punya bulan gratis diumumkan. Gratis, benar-benar gratis. Ini proyek besar memang. Ya, proyek besar. Dan apalah harta kita tumbuk-tumbuk mati jadi warisan yang disengketakan. Ya. Nah. Maka kembali ke permasalahan kita, wajib mengkafani mayit dari hartanya. Kalau tidak ada, duitnya diambil dari Baitul Mal kaum muslimin. Kalau tidak ada, maka dari kumpulan harta kaum muslimin. Ya. Kalau tidak ada juga, maka pemimpin muslim yang memerintahkan. Kamu orang kaya, ayo belikan peralatan untuk mengurus jenazah kaum muslimin ini.
Nah, gitu. Makanya penting pemimpin itu muslim. Nggak boleh kafir. Ya, pemimpin muslim. Karena urusan-urusan kaum muslimin yang mengurus adalah orang Islam yang lebih paham. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan juga yang berkaitan dengan hal ini adalah apa atau berapa kain untuk mengkafani seorang lelaki. Pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur, bahwa dianjurkan mengkafani seorang lelaki dengan 3 kain. Dengan 3 kain. Dan Imam Ibnu Qudamah berkata, al-afdal inda imamina rahimahullah an yukaffana ar-rajul fi 3 lafaifa bidhin laisa fiha qamis wala imamah wala yazidu alaihi wala yunqasu minha. Yang afdal menurut imam kami, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal, menurut Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah bermadzhab Hambali. Yang afdal menurut imam kami, seorang lelaki dikafani dengan 3 kain yang besar, berwarna putih, tidak ada baju di dalamnya, tidak ada juga surban, dan tidak boleh ditambah dari itu, tidak boleh juga dikurangi. Dan inilah perbuatan para sahabat, dari para ulama, para sahabat. Berkata Imam Tirmidzi, wal amalu 'alaiha 'inda aktsari ahli al-'ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Perbuatan seperti ini dilakukan oleh para ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan selain mereka. Wa huwa madhhabus Syafi'i, dan ini adalah madhab Syafi'i. Dan dalilnya hadis yang kita baca tadi. Nah, kalau mayatnya bayi, berapa yang harus dikafani? Maka jawabannya adalah, ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Qudamah, qala Ahmadu yukaffanu as-sabiyyu fi khirqah. Adapun kalau bayi meninggal, maka dikafani hanya dengan 1 kain. Wa in kuffina fi 3 fala bas. Tapi kalau seandainya dikafani dengan 3 kain kafan, tidak mengapa. Nah, ini pendapatnya Ishaq ibn Rahawai dari sahabatnya Imam Ahmad. Kemudian pendapatnya Sa'id ibn Musayyib, kalangan tabi'i. Kemudian pendapatnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, kalangan tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, jadi tidak mengapa kalau bayi cuma 1 kain, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin 3 kain, boleh. Baik. Lalu berapa jumlah pengkafanan untuk perempuan? Maka pendapat yang kita kuatkan adalah sama dengan laki-laki. Wajibnya sama. 3 kain kafan. Tapi kalau ingin ditambah menjadi 5, maka tidak mengapa. Ya. Agar lebih tertutup. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Nah, kemudian apakah kain kafan harus putih? Maka jawabannya, iya, dianjurkan kain kafan harus putih. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, fihi dalilun listihbabit takfini fil abyad wa huwa mujma'un alaih. Di dalam hadis tadi terdapat dalil dianjurkan mengkafani dengan kain putih, dan dia berdasarkan ijma'. Baik, kalau kain kafannya kekurangan, entah kurang lebar, entah kurang panjang, maka bagaimana? Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, fa illam yajidir rajulu thawban yasturu jami'ahu satara ra'sah wa ja'ala rijlaihi hashisan aw waraqan. Kalau seandainya seseorang tidak bisa ditutupi seluruh tubuhnya, maka yang didahulukan adalah menutupi kepalanya. Lalu kakinya yang tersisa karena terbuka ditutupi dengan hashish. Hashish itu dengan daun-daunan, semak-semak. Nah, seperti itu. Jadi yang didahulukan mana?
kepala. Kalau kain kafannya tidak cukup. Ada kan kain kafan kadang-kadang tidak terlalu lebar sehingga tidak bisa menutupi. Panjangnya pas sudah, tapi tidak terlalu lebar. Maka otomatis dirubah itu. Akhirnya kalau dirubah kan panjangnya cukup, lebarnya cukup, tapi panjangnya tidak cukup. Maka yang lebih didahulukan untuk ditutupi mana? Kepala. Wallahu a'lam. Baik. Kita ambil hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-166. An Ummi Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab. Faqala ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalik. In ra'aytunna dhalik bima'in wa sidr waj'alna fil akhirati kafuran أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه تعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأ بميامهن ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية qalat wa ja'alna ra'saha thalathata qurun. Nah, artinya Ummu Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami, yaitu para wanita, tatkala putrinya yang bernama Zainab meninggal dunia. Nah, beliau lantas bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak daripada itu jika kalian memandang perlu hal tersebut dengan menggunakan air dan sidr, yaitu daun bidara. Campurilah yang terakhir dengan kafur barus atau dengan sedikit kafur barus. Jika telah selesai, maka beritahulah aku. Ummu Athiyyah radhiyallahu anha berkata, ketika kami telah selesai maka kami memberitahu beliau. Beliau lalu memberi kami kain dan bersabda, kenakanlah kain ini padanya. Kenakanlah kain ini padanya. Yaitu maksudnya disarungkan. Dan riwayat yang lain dikatakan, atau mandikanlah dia 7 kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, mulailah dari anggota badan sebelah kanan dan anggota-anggota wudunya. Ummu Athiyyah radhiyallahu anha mengatakan, kami menjalin rambut Zainab menjadi berkepang 3. Ya, kami menjalin rambut Zainab menjadi berkepang 3. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zainab di sini istrinya Abul As bin Rabi'. Zainab di sini istrinya adalah Abul As bin Rabi'. Dan beliaulah ibunda dari Umamah. Umamah yang sering digendong Rasulullah SAW kalau sedang sholat. Umamah. Ibunya adalah Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi disebutkan Ummu Athiyyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW menemui kami tatkala putrinya Zainab meninggal dunia. Saya ingin tahu umur berapa Zainab binti Jahsh binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal pada tahun 629 Hijriah. Umur beliau 29 tahun saja. Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini disebutkan
Beliau lantas bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali. Atau lebih banyak daripada itu jika kalian memandang perlu hal tersebut. Maksudnya di sini, memandikan dikembalikan kepada ijtihad seorang yang memandikan. Dan ini sesuai dengan sesuai dengan hajat keperluan. Kadang diperlukan mandi sekali, 2 kali, bahkan sampai 5 kali. Kenapa? Karena mungkin badan si mayit agak kotor. Nah, diperlukan mandi berkali-kali. Sesuai dengan ijtihadnya yang memandikan. Disebutkan di sini dengan menggunakan air dan bidara. Maksudnya bagaimana caranya? Yaitu daun bidara dicampur dengan air. Ya, dan setiap kali memandikan adalah dengan campuran air tersebut. Dan di sini perlukan bahwa memandikan mayit itu tujuannya adalah membersihkan, bukan membasuh, membersihkan saja. Ya. Taib. Kenapa demikian? Karena namanya air yang bercampur itu kan tidak bersih banget gitu. Tapi tujuannya adalah membersihkan, bukan membasuh. Kalau membasuh kan cukup dengan air saja. Nah, itu penting untuk kita paham. Jadi kenapa harus dengan air campurannya daun sidir yang kalau sekarang itu ada bubuknya, kita masukkan bubuknya, kita aduk. Itu kan malah enggak bersih, malah enggak kotor jadinya ya. Nah, tetapi tujuannya sebenarnya adalah bukan untuk membasuh, tetapi tujuannya adalah untuk apa? Membersihkan agar wangi. Nah, seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu di sini disebutkan campurilah yang terakhir dengan kapur barus atau dengan sedikit kapur barus. Jika kalian tidak selesai maka beritahulah aku. Ummu Atiyah berkata, kami telah selesai maka kami beritahukan Rasulullah SAW, lalu beliau memberikan kepada kami kain. Kain yang dimaksud di sini kain sarung agar Zainab disarungi. Agar Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha disarungi. Nah, kemudian kita ambil hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-167. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'awqasathu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbaini wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sah fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah mulabbiyan wa fi riwayah wa la tukhammiru wajhahu wa ra'sahu qala al-musannif al-waqsu kasrul 'unuq. Yang artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ada seorang yang wukuf di Arafah. Tiba-tiba dia terjatuh dari kendaraannya, maksudnya dari ontanya, sehingga membuat tulang lehernya patah. Ya, maksudnya dari ontanya, lalu ketika jatuh dari onta tulang lehernya patah, patah meninggal langsung. Rasulullah SAW langsung bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan kedua pakaian ihramnya, janganlah kalian beri wangi-wangian, serta janganlah kalian menutupi kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Dalam riwayat lain, janganlah kalian tutupi wajah dan kepalanya. Penulis buku ini mengatakan al-waqsu adalah patah lehernya. Nah, kalau tadi tentang mengkafani, sekarang hadisnya berkaitan dengan memandikan. 2 hadis dibawakan oleh penulis di sini yang berkaitan dengan memandikan. Hadis ke-167 dan 166. Ya. Baik. Permasalahan pertama, apa hukum memandikan mayit? Jawabannya adalah hukum memandikan mayit hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Dan Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apabila ada sebagian yang
mengerjakannya, maka gugur kewajiban sebagian lainnya. Tapi jika tidak ada yang mengerjakannya, seluruhnya berdosa. Maka hukum memandikan mayit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau ada mayit belum dimandikan lalu dikuburkan, apakah mayatnya dibongkar dari kuburnya atau tidak? Maka jawabannya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, anna madhhabana annahu idza dufina min ghairi ghasl aw ila ghairi al-qiblah yajibu nabshuhu. Madhab Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya ada mayat yang dikuburkan sebelum dimandikan dan tidak menghadap kiblat, maka wajib untuk dibongkar. Wajib untuk dibongkar agar dimandikan dan agar diarahkan ke kiblat. Wallahu alam, jumhur ulama mengatakan iya, wajib dibongkar, kecuali dikhawatirkan karena sudah lama, lah jangan-jangan sudah hancur. Nah, kalau sudah hancur, dikhawatirkan sudah hancur, tidak boleh dibongkar. Ya. Dan sebagai ilmu pengetahuan bahwa membongkar kuburan itu haram hukumnya dengan ijma', kecuali karena dalam keadaan darurat sekali, seperti autopsi dan seterusnya. Ya. Baik. Pertanyaan atau permasalahan selanjutnya, apakah mayit ditelanjangi saat dimandikan? Artinya dilepaskan pakaiannya seluruhnya. Jawabannya iya. Dianjurkan memandikan mayat dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian, tetapi auratnya ditutupi kain. Nah, tidak boleh yang memandikan mayat tidak menutupi auratnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berapa banyak jumlah bilangan memandikan yang wajib bagi si mayat? Di sini tadi disebutkan 3 kali atau 5 kali. Ya, maka jawabannya adalah berapa pemandian yang wajibnya saja. Pemandian yang wajibnya saja. Wallahu alam, dia adalah sekali. Menurut kebanyakan para ahli ilmu. Para ulama rahimahumullah ta'ala. Sekali saja. Ya. Tetapi kalau ingin dimandikan 3 kali, 5 kali, maka boleh untuk memastikan kebersihannya. Ya. Dianjurkan memulai memandikan mayat di anggota-anggota tubuh bagian kanan. Dianjurkan memulai memandikan mayat di bagian anggota-anggota tubuh bagian kanan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, fihi istihbabu taqdimil mayamin fi ghasli al-mayyit wa sa'iri at-taharat. Yang artinya di dalamnya terdapat anjuran untuk mendahulukan bagian-bagian kanan dalam membasuh si mayat atau memandikan si mayat, dan mendahulukan dan dalam seluruh bersuci begitu juga. Ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan hadis ini juga adalah apakah jenazah perempuan itu dikepang rambutnya atau tidak? Maka jawabannya, pendapat yang kita kuatkan adalah dianjurkan untuk mengepang rambutnya sebanyak 3 kepangan. Ya, di tengah, kemudian di samping, di tengah dan di samping. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh dan yang lainnya. Dan hadisnya Ummu Atiyah yang kita baca tadi. Nah, apa hukum memandikan mayat dengan air hangat atau air panas? Maksudnya bukan yang mendidih ya, air hangat lah seperti itu. Maka para ulama fikih mengatakan
dianjurkan memandikan mayat dengan air dingin dan tidak diperlukan dengan air yang hangat. Dan ini mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, tidak diperlukan untuk memandikan mayat dengan air yang hangat apalagi panas, ya. Kalau seandainya tidak mungkin dimandikan karena tidak ada air, atau karena dikhawatirkan jenazahnya itu akan rusak kalau dimandikan, maka jawabannya jika tidak ada air atau kalau dimandikan rusak seperti jenazah apa itu terbakar, ya, maka pada saat itu tidak mengapa untuk tidak dimandikan. Nah, siapa yang paling berhak untuk memandikan mayat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling berhak untuk memandikan mayat di sini adalah yang seperti di dalam wali pernikahan atau seperti di dalam bab ahli waris. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama memandikan adalah cabang anak. Kemudian setelah itu asal bapak dan terus ke atas, anak terus ke bawah, kalau tidak ada bapak terus ke atas, ya. Kemudian setelah itu saudara, ya, saudara. Nah ini kemudian setelah itu paman. Kemudian setelah itu adalah rahim-rahimnya. Jadi cabang yaitu anak yang paling berhak untuk memandikan. Kalau tidak ada, bapak yang paling berhak untuk memandikan. Kalau tidak ada lagi, siapa? Saudara yang paling berhak untuk memandikan. Ya. Kemudian paman. Ya. Kemudian paman. Nah, seperti itu para ikhwah. Kemudian setelah itu rahim-rahimnya. Ini yang paling berhak untuk memandikan. Nah. Kemudian apakah boleh bagi laki-laki memandikan perempuan dari mahramnya, seperti ibunya, anak perempuannya? Kita boleh nggak mandikan ibu kita? Kita boleh nggak mandikan anak perempuan kita yang sudah dewasa? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Akan tetapi yang memandikannya adalah perempuan. Kita itu seperti laki-laki yang ajanib, yang tidak mahramnya saat memandikan. Ya. Tidak boleh seorang anak laki-laki memandikan ibunya. Tidak boleh seorang apalagi tadi anak perempuannya, seorang ayah memandikan anak perempuannya. Ini ya boleh. Nah, apakah seorang perempuan boleh memandikan laki-laki jika ia dari mahramnya? Perempuan yang jenazahnya laki-laki. Ada perempuan. Perempuan ini mahram bagi si laki-laki, boleh nggak memandikan? Jawabannya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi perempuan memandikan jenazah laki-laki, tapi itu hanya istri. Ibunya tidak boleh memandikan anaknya. Ya, kemudian bibinya tidak boleh memandikan keponakannya. Kemudian siapa lagi? Saudarinya tidak boleh memandikan saudaranya. Sepupunya yang perempuan tidak boleh memandikan pamannya.
Yang boleh memandikan adalah siapa? Istri. Boleh memandikan siapa? Mandikan suaminya. Nah ini permasalahan. Kalau seandainya ada seorang khunsa muskil. Apa itu khunsa muskil, Ustaz? Seorang manusia berkelamin dua. Itu namanya khunsa muskil. Nah ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah dapati kasus ini. Ada yang nanya DM lewat saya. Ustadz, saya ini perawakannya laki-laki. Ada kumis, tidak ada payudara, dan saya kekar. Seperti laki-laki. Tapi saya tidak punya zakar. Adanya adalah lubang. Nah ini namanya khunsa muskil. Dia bukan bencong. Kalau bencong bahasa Arabnya mukhannas. Bencong itu pun ada dua. Mukhannas yaitu laki-laki yang apa ngarannya bahasa Banjar, laki-laki yang lamah. Tulang lunak bahasa wah ini. Laki-laki yang bahasa Banjarnya apa yuk? Bencong Indonesia. Laki-laki yang lemah gemulai lah. Ya, lemah gemulai. Nah, ini ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukhannas ini. Dulu diperbolehkan untuk berkumpul dengan para perempuan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dikira karena dia tidak punya syahwat kepada perempuan. Lalu ternyata dia bisa mensifati perempuan. Maka akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dikeluarkan dari rumah istri-istri Rasulullah SAW. Ya, seperti yang sekarang kadang banyak manajemen atau manajer para public figur, ya laki-laki tulen, tapi tulang lunak tadi, laki-laki melambai-lambai tadi, ya. Nah itu ada syahwatnya. Nah itu nggak boleh dekat-dekatkan dengan keluarga perempuan kita. Nah, beda lagi dengan wadam, waria, bencong. Nah, itu enggak, itu laki-laki tulen tapi menyerupakan diri dengan perempuan. Beda dengan yang kedua tadi. Beda dengan yang ketiga tadi. Yang pertama tadi, yang kedua dan ketiga. Kalau wadam, waria, kemudian bencong, itu biasanya membawa obeng ya namanya. Obeng. Macam-macam pian tusuknya. Laki-laki sih Din. Tapi menyerupakan diri jadi perempuan. Laki-laki tulen itu lain, melambai-lambai lain. Tapi menyerupakan diri dari perempuan. Nah ini nggak boleh. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, kalau tadi memang Allah menguji dia dengan gerakannya gemulai, kalau ngomong itu melambai-lambai. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita bicarakan sekarang bukan itu. Yang kita bicarakan yang pertama. Laki tulen tetapi kemaluannya tidak ada. Bahkan kemaluannya kebalikan dari kelaki-lakian tulennya tadi. Nah ini kalau meninggal siapa yang memandikan? Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya dia laki-laki perawakan tubuhnya, maka yang memandikan adalah apa? Laki-laki. Ya. Kalau dia perawakan tubuhnya perempuan, yang mandikan adalah perempuan. Wallahu a'lam. Boleh enggak seorang perempuan memandikan jenazah bayi laki-laki? Jenazah bayi laki-laki. Umur misalkan 5 tahun, 4 tahun, bayi laki-laki. Maka jawabannya adalah iya boleh dengan ijma'. Ya, ajma'u ala anna al-mar'ah taghsilu as-sabiyya atau tughassilu as-sabiyya as-saghir. Para ulama berijma' bahwa para perempuan boleh memandikan
anak kecil laki-laki. Kalau anak kecil itu meninggal. Kemudian sebaliknya, laki-laki boleh nggak memandikan anak kecil perempuan? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, la, enggak. Khawatir ada sesuatu, ya. Khawatir ada sesuatu. Baik. Nah, kalau bini ditalak, talaknya talak rujuk. Talak rujuk tuh kayak ini Pak kisahnya. Ada seorang suami, seorang istri. Kemudian si suami ingin mentalak istrinya. Kapan talak yang sesuai dengan sunnah? Ketika istri suci dari haid. Belum digauli oleh si laki-laki ini. Kemudian dia katakan kepada istrinya setelah suci dari haid, saya cerai kamu. Nah itu namanya talak yang sesuai dengan sunnah. Kalau itu baru pertama kali itu namanya talak rujuk. Talak rujuk ini masa iddahnya, masa tunggunya 3 kali haid. Selama 3 kali haid itu 2,5 bulan lah ya kira-kira itu. Nah itu sang suami berhak untuk merujuk istrinya. Nah, selama talak rujuk ini dalam masa haid ini, sang suami tidak memperbolehkan istrinya untuk keluar rumah. Apalagi menanggapi laki-laki lain. Kenapa? Karena ini istri masih talak rujuk, masih dalam kuasanya suami. Dan suami masih wajib menafkahi. Dan ini yang sering terjadi. Sang suami mentalak rujuk istrinya. Istrinya kegatalan, dibawa ke hotel oleh laki-laki lain. Ya. Maka ketika digerebek oleh suaminya, sang istri mengatakan, bukankah kamu sudah talak saya? Ya. Maka sang suami mengatakan, kamu itu baru talak rujuk. Karena masih masa iddah. Tidak boleh seorang perempuan untuk keluar dari rumah suaminya. Dan seorang perempuan yang masih dalam talak rujuk, dalam masa iddah, itu masih di dalam kuasa suaminya. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka disebut dengan talak bain sughra. Talak bain sughra boleh dirujuk oleh suaminya, tapi dengan nikah kembali. Menghadirkan saksi, ada mahar, ada wali bagi si perempuan tersebut. Paham ya? Itu namanya talak bain sughra. Kalau dirujuk dengan nikah lagi, berarti sudah. Cuma berarti tiket talaknya tinggal 2. Nah, yang berkaitan dengan pemandian mayat, ini pas lagi talak rujuk tadi, bininya mati. Boleh nggak suaminya memandikannya? Paham nih? Boleh nggak suaminya memandikannya? Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau mazhab Syafi'i, salah satu dari perkataan dari mazhab Syafi'i adalah tidak diperbolehkan. Karena sudah ditalak. Ya, karena sudah ditalak. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang muslim memandikan jenazah kafir? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab Imam Syafi'i yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, madhabuna anna lil muslimi ghaslahu wa dafnahu wa ittiba'a janazatihi. Mazhab kami Imam Syafi'i bahwa seorang muslim boleh memandikan jenazah kafir, boleh menguburkannya, boleh mengikuti jenazahnya. Nah, ini para ikhwan. Dan Imam Malik rahimahullahu taala
mengatakan tidak boleh seorang muslim untuk memandikan jenazah kafir, mengkuburkannya, tidak diperbolehkan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya itu ada nilai dakwah, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Nah, apakah boleh atau sah seorang kafir memandikan jenazah muslim? Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati Allah, tidak sah seorang kafir memandikan jenazah muslim. Karena seorang muslim tidak dimandikan kecuali oleh seorang muslim. Nah, hadis yang terakhir yaitu hadis yang ke-168. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil jinazah fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Bukan itu. Hadisnya yang berbunyi an Ummi Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha mengatakan, kami dilarang untuk mengiringi jenazah, akan tetapi larangan tersebut tidaklah dinyatakan secara tegas kepada kami. Apa hukum perempuan mengikuti jenazah sampai ke kuburan? Maka wallahu alam, kita mengambil pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa makruh seorang perempuan untuk mengikuti jenazah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in. Dan dalilnya hadis yang kita baca tadi. Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak ditekankan kepada kita. Nah, alhamdulillah selesai 4 hadis. Kita pokoknya sebelum Ramadan sudah selesai Kitabus Shalah Babul Janaiz. Insyaallah nanti setelah Ramadan jika kajian dimulai lagi, kita akan baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Makanya saya bersikeras untuk menyelesaikan Babul Janaiz agar kita selesai. Insyaallah ini tinggal 7 hadis lagi. Ada 2 pertemuan di depan kita sebelum Ramadan. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud dengan kewajiban mengapannya itu, apakah di dalamnya termasuk yang memasang kapas Ustadz di setiap persendian, kemudian diberi serbuk wewangian itu, satu. Kemudian yang kedua, apakah seorang muslim diperbolehkan menghadiri kematian ke temannya yang non muslim atau kafir? Makasih Ustaz. Baik. Untuk yang kedua sudah tadi kita bahas. Apa jawabannya? Tidak diperbolehkan. Kemudian yang kecuali kalau urusan dakwah. Ya, dakwah bahwa ini muslim ingin keluarganya yang kafir ingin kita dakwahi, maka dia melihat akhlak seorang muslim, tidak mengapa. Adapun tadi meletakkan kain kafan pada mata, telinga, hidung, ya, kemudian ketiak, kadang-kadang kemudian di leher, ya, kemudian di kemaluan, itu semuanya tujuannya adalah untuk agar tidak keluar dari si mayat sesuatu yang buruk sehingga tercium bau yang buruk seperti darah, kotoran, dan sebenarnya belum ada dalil khusus akan hal itu. Ya, jadi dipakai atau tidak dipakai tidak mengapa. Itu adalah perkataan para ulama fikih saja. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi? Orang yang boleh memandikan
Izin bertanya Ustadz, berapa orang yang boleh memandikan jenazah? Nah, Kemudian apa ada keutamaan memakai kain bekas haji atau umrah sebagai kain kafan Ustadz? bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Belum ada dalil pembatasan berapa orang yang memandikan jenazah. Yang jelas, yang hadir di dalam pemandian adalah yang memandikan, bukan yang nonton. Bukan nonton, tetapi memandikan. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Hah? Apa ada keutamaan memakai kain bekas? Oh ya, haji? kain kapan dari kain umroh. Maka jawabannya tidak ada keutamaan khusus yang menunjukkan akan hal ini. Sama aja. Kalau seandainya kada sembahyang, mau kain kapan dari umroh, dari haji, sama aja. Ya. Bahkan kain kapan dari umroh, dari kain ihram itu kadang tidak cukup. Dia tidak lebar, kurang lebar. Maka pada saat itu tidak mengapa. Memakai kain itu boleh, tidak memakai kain itu tidak boleh. Tidak ada keutamaan khusus. Memang ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi Muhammad SAW memakai surban. Lalu dan surban itu ditenun khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh seorang perempuan. Lalu diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipakai pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak." Wahai Rasulullah, surbanmu bagus gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat tersebut mau. Akhirnya Rasulullah SAW mengasihkan. Para sahabat yang lain marah. Kenapa engkau meminta surban tersebut? Surban khusus bagi Rasulullah SAW, beliau tidak punya kecuali itu. Beliau gunakan itu pertama kali. Beliau gunakan itu untuk menemui para tamunya. Kamu malah minta. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta. Maka beliau mengatakan, aku memintanya bukan untuk memakainya, tapi aku mintanya untuk kujadikan kain kafan. Nah, akhirnya orang tersebut meninggal, mati syahid, dan kain tersebut dikafani kepada orang tersebut. Nah, ini tidak mengapa yang seperti ini. Tapi tidak ada kekhususan khusus kain ihram kalau dijadikan kain kafan maka akan diampuni dosanya. Nggak ada yang seperti itu. Ya. Dan ada perkara menarik, subhanallah. Kemarin saya dengar video menarik, cuplikan begitu. Kita ini, kata Syekh ini, di zaman yang luar biasa, semua kita tercukupi. Makan, minum, tercukupi bagi kita. Bahkan kita mendapati makanan, minuman, pakaian, alat transportasi yang belum pernah didapati oleh orang-orang yang lebih istimewa dari kita. Dari Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah. Belum pernah mendapati makanan-makanan yang selezat yang kita makan. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa harus, bahkan di zaman kita ada orang-orang yang karena saking kegemukannya memutuskan ususnya sehingga kurus. Yang dulu Rasulullah SAW gara-gara kelaparan beliau mengikat 2 batu di perut beliau. Itu manusia yang lebih mulia daripada kita. Maka kata beliau, wahai kaum muslimin yang diluaskan hidupnya oleh Allah dibandingkan manusia-manusia yang lebih mulia daripadanya, ikatlah nikmat tersebut dengan syukur. Karena nikmat itu sangat mudah hilang kalau tidak diikat dengan syukur. Nah, dan ini menunjukkan agar kita menjauhi sikap berkeluh kesah. Ya. Kalau ada makanan sedikit, lauknya kadang nyaman sedikit, maka orang yang lebih mulia daripada kita belum pernah makan seenak ini. Beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Rasulullah SAW
mengikat 2 batu di perutnya agar tertahan rasa laparnya. Padahal mereka yang lebih mulia daripada kita. Nah, ini pelajaran dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, korban yang mati tenggelam, apakah itu masih wajib untuk dimandikan? Tertimpa reruntuhan, gempa yang... Tadi sudah kita jawab, yaitu asal hukumnya tetap wajib kecuali dikhawatirkan taharru atau tahrau atau hancur. Maka kalau dikhawatirkan hancur tidak perlu untuk dimandikan. Maksudnya kalau kayak mati tenggelam misalnya sudah beberapa hari kayak gitu Ustaz. Nah yang pertama. Sama jawabannya. Sama. Kalau seandainya dia dikhawatirkan kita mandikan malah terkelupas kulitnya, daging-dagingnya hancur. Sama. Yang pertama. Yang kedua, untuk jenazah wanita semasa hidup mereka kan disunahkan untuk memakai warna yang gelap. Mengapa waktu mereka meninggal dipakaikan kain warna putih? Karena kain putih adalah min ahsani thiyabikum. Rasulullah SAW bersabda, ilbasul bayad fa innahu min ahsani thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah kalian pakaian berwarna putih. Dan saya mengira ini hadis juga yang menjadikan para ulama-ulama di Indonesia memerintahkan atau menganjurkan para wanita-wanita di Indonesia memakai jilbab putih. Ya. Sesungguhnya dia adalah pakaian yang terbaik bagi kalian. Dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. Jadi ada perintah itu memang. Mengkafani mayat dengan kain berwarna putih. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan. Terus yang ketiga pertanyaannya Ustadz. Tadi yang dijelaskan perawakan laki-laki, cuman kemaluan wanita. Nah itu yang memandikannya laki-laki karena melihat dari perawakannya. Kalau sebaliknya gimana Ustadz? Perempuan berarti, sudah kita sebut tadi. Perawakannya perempuan tapi dia memiliki kemaluan laki-laki. Iya, perempuan berarti. Tapi kadang-kadang kemaluannya itu tidak terlalu jelas, Mas. Kadang zakarnya kecil gitu. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan tubuhnya punya payudara, kemudian gemulai, ya. Tangannya juga kecil, kakinya juga kecil, tapi punya zakar kecil gitu. Enggak ada lubang. Nah, ini namanya khuntha muskil. Yang memandikan adalah perempuan karena dia hasilnya perempuan. Dan itu bisa, kalau di zaman modern seperti ini bisa dicek lewat genetik. Gennya itu apa, perempuan atau laki-laki. Nah, di situ dia menuju. Nah, ada itu yang namanya khuntha muskil ya. Ada yang kedua tadi. Dia enggak muskil, dia enggak bermasalah. Cuma dia mukhannas. Laki-laki, jenggotan, ya Pak Sugeng ini, tapi lemah gemulai gitu. Nah itu laki-laki itu. Itu ujian dari Allah, dia tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Sampai dia mengatakan, saya adalah makhluk yang salah penempatan oleh sang Khaliq. Nah, ini keliru, salah itu. Ujian dari Allah SWT. Dan berapa banyak yang sudah bertobat dari hal ini. Nah, kebanyakan yang nomor 2 ini yang masuk ke dalam LGBT. Nah, yang nomor 3 lebih parah lagi. Laki-laki tulen tuh, suara ganal, ya, kemudian genggaman kancang, tapi berlaku berbaju seperti perempuan. Nah, itulah yang disebutkan la'anallahul mutasyabbihin minan nis. La'anallahul mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan. Nah, ini laki-laki tulen nih.
Ya, kau membawa parang. Nah, itu dia. Cukup ya. Nah, satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ketika kita memandikan seorang mayat tanpa hanya menggunakan sabun harum saja dan mengkapankannya hanya menggunakan minyak wangi saja tanpa rempah-rempah yang dianjurkan tadi? Dan bolehkah mengkapani atau membeli kain kapan yang mahal seperti katun Jepang misalnya? Ada kain kaci kan pada kita kain kaci terus. Ya, terima kasih. Jawaban yang pertama atas pertanyaan pertama adalah boleh, karena semua yang tadi itu dianjurkan saja. Ya, dianjurkan memakai sabun saja, tidak pakai kapur barus, tidak memakai daun sider, air dan sabun saja boleh. Tapi kenapa tidak pakai sabun ya? Sabun itu kesat. Kesat itu akan menyulitkan untuk memandikan. Saya pernah melakukan itu. Kesat dia. Mandikan mayat dengan sabun itu kesat, tidak seperti kita orang hidup. Kesat akhirnya kulitnya rusak. Nah, tidak boleh merusak mayat, sebagaimana kita tidak boleh merusak orang yang masih hidup. Kasru 'azmil mayyit ka kasri hayyan. Mematahkan tulang seorang mayit seperti mematahkannya ketika masih hidup. Makanya jauhi dengan barang-barang yang seperti itu. Nah, kemudian adapun memakaikan kain kapan yang mahal, boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi cuma dibawa kuburan. Kadang mengurangi dosa. Kadang mengurangi adabnya sih. Kadang mengurangi adab, ya, kadang mengurangi dosa gitu. Tetap saja kalau berdosa. Ya, demikian. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.